Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa an sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Hadirin keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam yang saya cintai, Bapak Pengasuh, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren, Bapak-bapak guru, para asatidzat yang saya hormati. Saya ucapkan mudah-mudahan ibadah di saum Ramadan kita ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan kita yang kita miliki Allah berkenan mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di bulan yang suci ini yang merupakan bulan yang sangat-sangat istimewa, sampai-sampai diceritakan seluruh Nabi dan Rasul dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Isa alaihissalam yang sudah meninggal. Tapi Isa sendiri mau diangkat oleh Allah, memang katanya belum meninggal. Yang sudah meninggal ketika Nabi mengimami para arwah malaikat, arwah para Nabi dan Rasul, sampai dia mengharap kepada Allah minta dihidupkan kembali ke alam dunia. Apa tujuannya? Jadikan katanya kami ini sebagai umat Muhammad. Sampai ditanya kenapa mau jadi umat Muhammad? Karena umat Muhammad diberikan keistimewaan yang sangat-sangat istimewa. Apa di antaranya? Diberikan bulan Ramadan, yang di bulan Ramadan itu terdapat satu malam turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar itu Allah membayar ibadah kita pada malam itu, dibayar dengan penghargaan dengan 1000 bulan ibadah kita, disamakan pahalanya dengan pada yang satu malam tersebut. Oleh karena itu para Nabi dan Rasul berharap bahwa dia mengharapkan dihidupkan kembali dan ingin menjadi umat Muhammad. Kita yang notabene sebagai umat Muhammad ini kesempatan yang sangat-sangat baik sekali, yang sangat-sangat berbahagia sekali, diberikan keutamaan oleh Allah dengan adanya di bulan Ramadan ini. Bagi orang yang tidak mengambil kesempatan yang baik ini sangat-sangat merugi, sangat-sangat merugi. Apalagi pada hari ini kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, dan Nabi sangat banyak melaksanakan ibadah di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Banyak, artinya memperbanyak ibadah, bukan tidak ibadah dari tanggal 1, tetapi Nabi memperbanyak ibadah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa 10 terakhir? Karena ada satu malam, entah malamnya malam mana, tetapi Nabi melaksanakan, biasanya dia mengharapkan turunnya Lailatul Qadar. Hadirin yang berbahagia, keutamaan bulan Ramadan ini adalah sudah dibahas oleh para asatid yang terdahulu. Dan yang kita garis bawahi diantaranya adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirlahu ma taqaddama min dzambi. Ketika seorang hamba itu berpuasa di bulan Ramadan, mengharap ridha Allah, mengharap kasih sayang Allah, ghufirlahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan dimaafkan seluruh dosanya yang telah lalu. Tetapi kita harus ingat bahwa dosa yang kita miliki itu berdasarkan yang saya baca ada terbagi ke dalam 3 jenis dosa.
Yang pertama adalah dzambun yughfar. Dosa yang bisa diampuni berapapun dia yang dia miliki, sebanyak buih di lautan yang ada di lautan di alam dunia ini, atau katanya sebanyak pasir yang ada di gurun pasir yang ada di dunia ini, kalau dia kembali kepada Allah, kalau dia tobat kepada Allah, insya Allah Allah akan terima tobatnya dan bersih kembali seperti kertas putih sedia kala. Dalam bahasa orang-orang barat barangkali dengan teori tabula rasanya, dengan tidak pernah dia punya dosa. Seperti dia kembali keluar dari rahim ibunya, tidak membawa dosa. Kalau dia kembali kepada Allah, itu syaratnya. Tapi kalau tidak kembali kepada Allah, ya tapi dia berdosa. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat-sangat baik. Artinya saya tidak menganjurkan kalau di bulan lain itu jangan tobat. Bukan seperti itu. Bulan manapun boleh Anda bertobat, tetapi di bulan Ramadan ini diberikan keistimewaan yang sangat-sangat istimewa kepada umat Muhammad. Yang kedua ada dzambun la yughfar. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Berapapun ibadah dia atau berapapun pahala yang dia miliki, pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala sedekahnya, pahala Ramadannya, atau pahala sunnah yang lain, pahala tahajudnya, atau pahala apa, semua pahala yang dia miliki, kalau dia punya dosa seperti itu, maka semua pahala-pahalanya hilang semua, tidak berbekas. Apa itu? Dosa musyrik kepada Allah. Inna syirika la zulmun azim. Kata Allah, disebutkan inna syirika la zulmun azim. Sesungguhnya ketika kita berbuat syirik itu adalah zalim yang sangat-sangat besar. Allah sangat tidak senang dijadikan atau diduakan oleh kita kepada yang lain itu. Allah sangat geram sampai Allah mengancam inna syirika la zulmun azim. Oleh karena itu, ketika kita membawa dosa musyrik, apapun yang kita miliki, apapun yang kita bawa, apapun yang kita punya, pahala kita berapapun, kita khatam Quran 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali, 1 malam 1 kali. Ada yang khatam 1 malam 1 kali. Ketika dia melaksanakan sholat tarawih, dari mulai dia sholat isya sampai dengan sholat subuh, dia tamat 1 Quran. Masya Allah kana. Berapa miliar kalau kita hitung dengan kalkulator? 1 berbanding 10, sehuruf bahas 10, sampai berapa itu huruf di Quran, dia mendapat pahala seperti itu. Tapi kalau dia membawa dosa musyrik, tidak akan terampuni dan tidak akan menjadi hamba yang terbaik. Yang ketiga, dzambun yutrak. Dosa di antara diampuni dan tidak. Inilah dosa yang kita miliki sesama manusia. Kita saling bicarakan orang, kita menghina orang, kita memukul orang, kita curiga kepada orang, dan menuduh tidak baik dan sebagainya. Dosa kita kepada sesama manusia, selama dia belum meminta ampunan kepada atau memohon maaf kepada orang yang dibicarakan, orang yang dihina oleh kita, orang dianiaya oleh kita, maka Allah tidak akan mengampuni. Itulah kita hati-hati. Sekarang ini yang bicara itu bukan hanya lisan, tangan kita juga bicara. Ketika tangan kita di HP itu mengetik sesuatu, disebarkan kepada yang lain, sudah tidak akan ada batasnya. Dulu orang bicara cuma 2-3 orang. Sekarang 1 kali share dengan HP, semua orang tahu. Semua orang mengiyakan. Kalau misalnya iya, Masya Allah kana. Kalau misalnya isinya tidak baik, diiyakan oleh orang lain, semua orang maka bagi dosa. Semua orang, dosa-dosa itu diberikan kepada kita juga yang kita musyrik itu. Oleh karena itu, hindari ketiga dosa ini. Dan kesempatan yang terbaik, mari kembali kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Dan 10 terakhir ini akan sebentar lagi, tidak akan terasa 10 terakhir ini akan kita lalui. Nabi mengingatkan,
Ini hadis terima oleh Jabir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Idza kana akhiru min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu." Kata Nabi, ketika datangnya hari akhir di bulan Ramadan, maka yang namanya langit, yang namanya bumi, yang namanya malaikat itu menangis. Kok menangis? Artinya menangis tidak menangis seperti kita. Bagaimana dia menangis? Ya Allah yang tahu. Cuma Nabi mengingatkan bahwa ketika akan datang akhir Ramadan itu, bahwa yang namanya malaikat, yang namanya langit, yang namanya bumi menangis. Sampai sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, ayyu musibatan hiya? Ayyu musibah hiya?" Kata sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, musibah yang bagaimana? Yang sangat dahsyat tersebut?" Kata Nabi, "Dhihabu Ramadan." Sebentar lagi akan berakhir di bulan Ramadan. Itu kecelakaan yang sangat-sangat besar, kata Nabi. Kenapa kata Nabi? Fa inna da'wat fihi mustajabatun. Semua doa di bulan Ramadan itu mustajabatun. Diijabah oleh Allah. Syaratnya harus minta. Harus ikhlas, syaratnya harus ridho. Kan dikatakan imanan wahtisaban. Ketika kita iman kepada Allah, ketika kita minta kepada Allah, ketika kita didasar dengan iman, dengan ikhlas dan ridho, insya Allah mustajabatun. Minta harta, insya Allah diberi harta oleh Allah. Tetapi barangkali tidak seperti begitu, kita minta mobil langsung turun mobil, tidak. Tapi diberikan kemudahan untuk mendapatkan uang membeli mobil tersebut. Atau kita minta apa saja, silakan kepada Allah. Ini kesempatan yang terbaik. Banyak waktu-waktu doa di bulan Ramadan itu dibahas oleh para penceramah sebelumnya, gitu ya. Yang kedua, was-shadaqatu maqbulatun. Yang kedua, setiap sedekah yang kita keluarkan, seteguk air pun, sebiji kurma pun yang kita sedekahkan kepada orang yang berpuasa, insya Allah jadi makbul, atau jadi bekal kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul mengingatkan, barang siapa orang yang memberi makan kepada orang yang sedang puasa, maka dia akan mendapatkan ganjaran, semua ganjaran yang dimakan, yang diberikan makan oleh kita itu tidak akan dikurangi sedikit pun. Artinya ketika orang yang berpuasa itu diberikan takjil oleh kita, dan semua orang misalnya 1000, dari 1000 orang itu kita mendapat pahala puasanya sama dengan yang dimiliki. Inilah keuntungan-keuntungan di bulan Ramadan. Lantas yang selanjutnya, wal hasanatu mudha'afatun. Semua kebaikan-kebaikan yang kita miliki mudha'afatun, dilipat gandakan. Sampai Allah memberikan ganjaran as-saumu li, khusus saum ini adalah untukku, milikku, wa ana ajzibih, dan saya akan mengganjar berapapun yang saya minta. Silakan. Kalau di bulan-bulan yang lain kita sedekah kepada yang lain, Rp1 dibayar Rp10, dibalas Rp10. Kalau kita 100, dibayar oleh Allah 1000. Tapi di bulan Ramadan ini, selain itu ganjaran dilipat gandakan. Wa ana ajzibi, tidak ada yang tahu. Mudha'afatun, dilipat gandakan. Berapa? Nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita tahu ilmunya dengan ikhlas dan ridho. Dan yang selanjutnya, wal adzabu madfu'un. Seluruh kesalahan-kesalahan, azab-azab, siksa-siksa yang pada bulan Ramadan madfu'un, diangkat oleh Allah, diringankan oleh Allah, diangkat oleh Allah, madfu'un, ditiadakan, artinya dikurangi oleh Allah. Bukan berarti orang yang disiksa itu tidak disiksa, tetapi di bulan Ramadan ini ada keringanan-keringanan. Kalau dia masih memiliki iman tadi itu, memiliki kepercayaan kepada Allah. Tapi kalau yang dia miliki adalah musyrik, insya Allah tidak akan diringankan kalau yang demikian. Kata Nabi dilanjutkan, fa ayyu musibah a'dhamu min dhihabi Ramadan. Kalau begitu musibah apa lagi
yang lebih dahsyat dari hilangnya di bulan Ramadan, perginya di bulan Ramadan. Itu kata Nabi. Kenapa kata Nabi? Fa idza bakatis samawati wal ardu li ajlina. Ketika di bulan terakhir itu yang namanya langit, yang namanya bumi menangis. Kalau itu sebenarnya menangis, makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang kita tidak tahu bagaimana menangisnya langit, bagaimana menangisnya bumi, sampai menangis. Sampai bagaimana malaikat menangis dan sebagainya. Ini akibat daripada kita lalai kalau kita tidak meraih di bulan Ramadan. Kata Nabi, pada aku bil buka. Sebetulnya kita inilah yang seharusnya merasa menangis ketika dhihabu Ramadan, ketika Ramadan itu pergi dengan sendirinya tanpa dengan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Hadirin yang berbahagia, kesempatan yang masih baik ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dilewatkan kebahagiaan yang kita miliki ini. Masih ada beberapa malam, masih ada beberapa hari untuk meraih kebaikan di bulan Ramadan ini. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada yang nyangkut, mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya. Tapi insya Allah apa yang saya baca ini, apa yang saya sampaikan ini, semua berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah tadi menantang kita pada awal pembukaan, kata saya tadi, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Seandainya hambaku meminta padaku, katakanlah aku ini dekat, lebih dekat. Qaribun ujibu da'watad da'i. Tetapi syaratnya harus minta, tadi juga harus minta. Kalau tidak minta, ya walaupun Allah dekat tidak akan memberi kalau tidak minta. Allah sangat benci kepada orang-orang yang tidak minta kepada Allah. Dan Allah akan senang diminta oleh makhluknya, berapapun dia diminta, kapanpun dia minta, semenit dia minta, waktu sedetik dia minta, 1 jam dia minta, setiap saat Allah diminta, itu akan bahagia berbanding terbalik dengan yang diminta kepada manusia. Setiap saat meminta kepada manusia, Allah dia benci. Tetapi kalau Allah diminta setiap saat, sangat-sangat bahagia. Kenapa? Artinya Allah diakui sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya. Itu yang bisa sampaikan, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.